Akmal Ramadan, spesialis androlog. Selamat datang, dokter. Selamat datang juga, Dok. Sehat, dok. Terima kasih undangannya, Dok. Oke, nah kebetulan saya sekarang ngundang dokter Akmal ini untuk bunda-bunda di rumah. Dokter Akmal ini satu-satunya androlog di Aceh loh. Nah, ini khusus hari ini kita membahas mengenai infertilitas atau orang bilang mandul ya, atau sulit hamil ya. Tepatnya mengenai sperma. Karena kebetulan dok kemarin sebenarnya ada kasus ya kan sering datang sama saya tuh keguguran berulang ya. Jadi dia tuh keguguran berulang 5 kali. Anak pertama hidrosepalus, anak kedua keguguran di 5 minggu, anak ketiga keguguran, keempat keguguran, kelima datang dari luar kota ke Banda Aceh cuma untuk USG di 5 minggu. Ternyata waktu sama saya periksa dan udah mulus-mulus ya, akhirnya perdarahan dan keguguran kembali. Akhirnya mau pasien, kita cek dong semuanya, pemeriksaan macam-macam, semuanya bagus dok. Nah ternyata masalahnya adalah sperma. Itu banyak dok ya kasus sperma ya, dan itu padahal lumayan orang well educated sih, well educated. Ternyata fragmen DNA-nya kualitasnya jelek sekali, 7 dok. Kualitasnya jelek. Nah makanya sekarang kita ngebahas masalah sperma dulu dok. Kira-kira ya menurut dokter Akmal, apa tuh yang menyebabkan sebahagian besar secara umum orang infertilitas atau sulit hamil dok pada pria? Jadi infertilitas pada pria itu ketidakmampuan dok seorang pria untuk menghamili pasangannya di atas tahun dalam kondisi tinggal satu rumah, berhubungan rutin, frekuensi rutin tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Ketika itu belum terjadi dok selama sebulan nih, nah itu perlu dilakukan pemeriksaan keduanya, baik pihak istri maupun pihak suami. Karena kenapa? Berdasarkan literatur dok, jurnal terbaru itu ternyata faktor risiko infertilitas itu sekarang 50% dari wanita dan 50% dari pria. Jadi pria juga penting ya. Jelas makanya dong. Kalau periksa harus berdua ya. Nggak bisa sendiri. Sekarang kita ya nggak bisa lagi mendiskriminasikan. Oh nggak punya anak, salahnya perempuan nih. Penting. Itu nggak bisa lagi sekarang. Karena kenapa? Ternyata 50% itu faktornya itu juga sama si suami ini sama prianya. Karena kenapa? Fertilitas itu banyak penyebabnya. Yang paling sering sekarang ini dok biasanya karena pola hidup si pria itu yang memang kurang bagus. Nah cuma untuk kita tahu si pria ini subur atau tidaknya ya dengan pemeriksaan utama itu pemeriksaan analisis semen atau analisis sperma. Mungkin penyebab secara umum lah untuk bunda-bunda rumah kalau memang pola hidup seperti apa ini yang sih? Paling sering kalau untuk pola hidup, kalau untuk pria ya, kalau terbanyak tuh kalau untuk di Aceh udah pasti pola tidurnya. Tidur, tuh persis tuh pasien saya tuh kurang tidur, dia tuh pejabat ya, kurang tidur, terus stres, macam-macam tuh ya. Itu apa mempengaruhi juga ya dok? Sangat dok mempengaruhi. Jadi ketika pola tidur itu bermasalah, maka siklus hormon atau fisiologis dari hormon di tubuh kita itu terganggu. Termasuk disitulah hormon reproduksi seorang pria itu ikut terganggu. Selain nanti hormon reproduksi ya, hormon seksualnya juga ikut turun dok. Nah, makanya sangat berpengaruh antara pola tidur seorang itu dengan kualitas kesuburannya. Jadi normal tidur jadi berapa jam dok? Idealnya itu 6 sampai 8 jam, hampir sama. Makanya saya sering edukasi itu tidur itu diperbaiki. Karena kenapa? Kebanyakan memang pasien kesuburan itu problemnya masalah tidurnya yang bermasalah. Selain mungkin yang lain, rokok, kemudian juga mungkin olahraga, faktor obesitas yang mungkin itu juga jadi faktor pendukung juga untuk masalah kesuburannya dok. Oke, kalau misalnya secara general kalau dari literatur yang terbaru dok, itu yang paling paling sering yang mengganggu vitalitas dari sperma itu tidur dok. Paling itu sering nomor satu. Iya. Nomor satu. Jadi pola tidur istirahatnya itu paling sering sekarang untuk saat ini ya dok, terutama kalau saya lihat ya dengan kondisi kalau kita di Aceh nih, faktor tidur atau begadang itu sangat mempengaruhi. Karena kenapa? Kalau udah tidurnya lama, udah pasti ada kopinya nanti banyak, kemudian juga rokoknya ikut serta. Nah itu. Kopi apakah juga akan mengganggu kualitas dari sperma juga dok? Kopi kalau dosis-dosis tertentu masih oke dok. Tapi kalau udah lebih dosis kafeinnya,
malah menjadi definisi dosis itu semana dok? Soalnya saya kebetulan ada recent data juga, tapi memang belum disetujui semua ya. Jadi kalau misalnya kita minum kopi pagi-pagi nih, di pagi-pagi sepertiga sedikit aja, tapi kopi beneran ya, itu justru dapat meningkatkan mobilitas pergerakan sperma. Itu bener dok? Benar. Jadi saya sering menganjurkan itu konsumsi kopi yang memang efektif, bagus untuk kualitas sperma. Beneran kopi ya, beneran kopi yang nggak pakai apa-apa ya. 2 gelas cangkir per hari. Cangkir kecil. Standar, ya. Cangkir segini standar. Ya. Jadi ukuran mungkin takarannya kalau untuk kafein itu sekitar 50 sampai 100 mg untuk per hari. Nah, itu masih oke. Oh, dalam arti nggak boleh berlebihan ya. Makanya kalau ditanya, dok boleh ngopi? Boleh, tapi sarannya ya betul benar-benar kopi. Iya. Bukan kopi-kopian ya. Oke. Kalau misalnya mengenai ini dok, ejakulasi dini itu ngefek nggak ya dok? Nah, ejakulasi dini dok, kalau saya ya mungkin secara general bukan hanya ejakulasi dini, tapi problem seksual. Jadi kan problem seksual itu selain ejakulasi dini, itu ada disfungsi ereksi atau bahasa awamnya dari sekarang impoten. Sedangkan ejakulasi dini sering diterjemahkan bahasa awamnya itu lemah syahwat. Jadi ketidakmampuan pria menahan ejakulasinya. Itu ngefek nggak ke arah kualitas sperma? Itu kan sebenarnya masalah pria saja. Benar. Jadi kalau untuk problem seksual itu ada efeknya dok. Karena kenapa? Berkaitan juga dengan kadar hormonalnya. Beberapa kondisi pria dengan problem seksual, kadar hormon seksualnya ikut terganggu. Nah, kadar hormon seksualnya itu berkorelasi lagi nanti ke kualitas spermanya. Berarti ngefek juga ya? Iya. Satu lagi, kemarin ada pasien saya sekalian konsul nih. Dia kebetulan awalnya obesitas berat, kemudian cowok ya, karena mereka mau promil sih. Nah, cowok obesitas berat, terus sekarang sih kebetulan tentara ya. Sekarang sudah mulai berkurang, tapi mungkin masih obes, masih sindrom metabolik. Dengan DM sekarang, katanya sih on insulin, tapi saya nggak tahu itu teratur atau enggak. Kemarin sempat diperiksa analisa sperma, tapi nggak keluar banyak dok. Cuman 0,8. Itu ada berhubungan sama DM-nya atau memang ada gangguan vaskular di situ gara-gara DM-nya? Nah, jadi dok, pasien DM nih biasanya dok, dia mengalami yang namanya ejakulasi terbalik, retrograde ejakulasi namanya. Kenapa? Gimana caranya? Kita menduga nih dok, paling sering nih pasien dengan DM itu kalau untuk problem seksual sudah pasti hampir 50% lebih itu dia mengalami yang namanya impoten, disfungsi ereksi. Jadi disfungsi ereksi itu dia sulit untuk mempertahankan ereksi. Kemudian ada problem ejakulasi. Problem ejakulasi itu baik ejakulasi dini atau ejakulasi lama, delay ejakulasi. Nah, artinya apa? Delay ejakulasi itu nggak keluar-keluar dok. Ejakulasi walaupun udah setengah jam, 1 jam berhubungan seksual nggak keluar. Akhirnya kecapean, udah nggak keluar. Tapi selesai. Bisa diperbaiki nggak itu? Hanya kita misalnya dengan DM-nya kita perbaiki, bisa. Nah, bisa. Yang penting regulasi gulanya oke, maka fungsi seksualnya kembali meningkat. Yang tadi saya sampaikan, ejakulasi terbalik itu jadi beberapa pasien dengan gangguan diabetes itu saraf di bagian katup urinnya tuh dok. Jadi mengalami problem sehingga ketika dia ejakulasi harusnya mau keluar tapi benar. Jadi harusnya itu ketika ejakulasi katup di urinnya itu tertutup. Katup di kantung urin. Itu karena DM atau emang kelainan sih? Ya, karena DM kebanyakannya. Jadi saraf di situ. Apa sumbatan ya maksudnya ya? Dia biasa secara struktural atau kayak sumbatan kayak aterosklerosis itu bukan? Jadi dok, ketika saluran ejakulasi kita berhubungan seksual itu katup kantung urin itu normalnya itu tertutup. Jadi ketika pasien mengalami diabetes harusnya saya fungsional, harusnya kebuka auto ejakulasi. Waktu ejakulasi kantung urin itu harusnya ketutup katupnya. Nah, ketika dia diabetes ternyata sarafnya itu tidak sensitif lagi, akhirnya terbuka. Nah, ejakulasi itu harusnya keluar, masuk ke kantong urin. Terus kalau spermanya di urin gimana cerita? Nah, jadi kita tahu itu ketika volume cairan mani dia sedikit, kita periksalah urinnya. Di urin ada sperma? Iya, dan ketemulah spermanya. Pemeriksaan apa dok? Urin rutin gitu? Iya. Urin rutin, kemudian kita lakukan masa biasanya urin rutin ada formatnya kan, nggak ada pemeriksaan sperma? Ada. Biasanya saya kalau menduga itu ejakulasi terbalik dia dengan diabetes, saya minta untuk lihat sperma ya.
Jadi dengan cara di nanti pemeriksaan urin rutin tanya tolong liatin sperma. ya, jadi ada pemeriksaan tambahan. Berarti untuk DM juga mungkin bisa seperti itu. Sangat Makanya bisa, pada Dok. saat kita lakukan pemeriksaan analisa sperma keluarnya cuma dikit. Iya. Ya? Dan Oke, ada yang saya baru tahu juga. dan nih. ada yang kendalanya itu Dok, dia dry ejakulasi sampai dry ejakulasi. Artinya Nggak keluarnya sama ejakulasinya sekali. dia Kering. keluar, tapi keluar. dia orgasme. Maaf, saya koreksi, dia orgasme, tapi cairan mani dia nggak keluar. Dia orgasme, kayak seperti dia keluar seperti biasa, tapi tidak keluar setetes pun cairan maninya. Itu retrograde ya? Iya, itu full retrograde. Tapi yang 0,8 itu kemungkinan sebagiannya masuk ke kantong urin dan sebagian lagi keluar. Berarti jawabannya cuma perbaiki DM-nya. Iya, kita perbaiki DM, kemudian kita berikan obat-obatan untuk saraf tadi aktif kembali. Yang retrograde tadi yang ya. retrograde tadi, sehingga dengan saraf itu aktif kembali, beberapa obat-obatan yang bisa kita gunakan, nanti kantong urin tertutup, maka ejakulasinya normal. Oke, kembali ke pembahasan awal, berarti ejakulasi berhubungan dengan kualitas sperma, itu betul ya? Iya, ada korelasi positif Dok. Korelasi Situ. positif ya. Tapi kalau ditanya apakah harus segera diperbaiki, nah itu kita lihat kondisinya Dok. Kalau ejakulasi dininya sangat parah ya, artinya sangat parah ini baru tersentuh, saya katakan, aja. ya, Terlalu baru tersentuh, ya? baru tersentuh dengan kulit kemaluan istri sudah keluar, maka itu wajib kita terapi atau kita obati. Karena kenapa? Spermanya nggak masuk. Tapi ada batasan waktu nggak sih? Jadi ngomongin seksual nih. Ada batasan waktu nggak untuk ejakulasi? Kok misalnya tadi, oke lah, baru tersentuh dikit langsung udah keluar, selesai dong ini. Maksudnya berapa lama dikatakan disfungsi atau gangguan pada saat kita sebelum mau penetrasi? Gitu. Kalau secara literatur atau teori Dok, ya di atas 1 menit normal. Oh, di atas 1 menit. Udah dikatakan normal. Itu normal. Berarti kurang dari 1 menit sudah dikatakan ejakulasi dini. Atau saya sering menganalogikannya itu kurang dari 10 gesekan. Itu. Makanya kalau misalnya dia masih bisa penetrasi, keluarnya di dalam, maka itu kita lihat lagi kondisinya, apa memang wajib kita obati atau memang ya udah kita biarkan dulu, tapi kita fokus ke spermanya, karena beberapa obat ejakulasi juga bertolak belakang dengan kualitas sperma. Artinya kita berikan obat ejakulasi, sperma bisa aja turun. Jadi kita pilih-pilih nih. Tapi kalau memang baru nyentuh kulit udah keluar, ya kita wajib obati dulu ejakulasinya. Gitu. Oke. Kalau dengan varikokel gimana Dok? Apa mempengaruhi kualitas sperma nggak? Nah, kalau dengan varikokel itu juga mungkin sama jelasin Dok. dulu Dok, varikokel itu apa sama bunda-bunda, baru kalau dengan varikokel mempengaruhi itu seperti apa gitu. Jadi kalau varikokel itu pelebaran pembuluh darah atau plexus pampiniformis pada buah zakar pria. Jadi itu mempengaruhi, bisa jawabannya, tapi tidak semua. Tidak semua varikokel bisa mempengaruhi. Jadi ada beberapa kondisi memang buah zakarnya itu, saya sering bilangnya tahan banting. Karena kenapa? Biasanya varikokel itu dia menimbulkan suhu yang lebih tinggi di dalam kantong buah zakar. Jadi kalau sering saya analogikan itu, buah zakar itu ada AC-nya. Nah, ketika AC-nya rusak karena adanya varikokel itu, jadi kepanasan. Iya, jadi kepanasan. Jadi kepanasan pun dilihat lagi, buah zakar walaupun panas kerja nggak? Maksudnya itu pembengkakan atau penyumbatan sih Dok varikokel? Varikokel itu nggak, dia pelebaran aja. pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah di maksudnya testisnya. Karena udem ya, maksudnya ya. Karena udem makanya panas gitu maksudnya Dok. Jadi karena melebar pembuluh darah, harusnya Dok, misalnya ruangan nih, kita 2x2, cuman ada idealnya kamar itu 2x2, hanya tempat tidur dan lemari satu, tiba-tiba ada satu lagi lemari besar yang masuk ke ruangan itu, sehingga membuat sirkulasinya jadi pengap atau hangat. Cuma ya itu tadi, kalau memang buah zakarnya oke, tahan banting, ya mau varikokel segede apapun ya dia fungsi oke buah aja. zakarnya itu atau maaf nih testisnya itu bagus, itu gimana ceritanya? Ya tetap pemeriksaan fisik Dok. Ukurannya. Lihat apa ukuran? Karena kan sekarang kita lihat ukuran itu bisa menggunakan orchidometri atau meter, ada yang apa itu, dengan alat USG. Iya, alat. Dengan USG? Ada dengan USG, ada dengan orchidometer tuh. Biasanya kita pakai apa?
Saya orchidometer ada, USG ada dok. Jadi lebih nyaman, lebih sensitif? Sebenarnya dua-dua oke sih dok. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Okay. Jadi orchidometer itu dia ada dua jenis. Ada yang dia tipikal kita lihatnya dengan mengukur lubangnya, dia menyesuaikan dengan buah zakarnya. Ada yang seperti contoh telur, seperti tasbih dok. Seperti tasbih tapi ukurannya besar-besar, menyesuaikan dengan ukuran testis. Dari ukuran alatnya itu, dari yang ukuran 20 cc sampai mungkin paling kecil 3 cc. Oh, jadi maksudnya intinya sih sebenarnya identifikasi bentuk dari buah zakar. Iya, ukurannya dok. Dari bentuk aja, kalau bentuknya nggak sesuai sama normal, itu pasti ada masalah pabriknya. Ada kendala. Cuma biasanya makanya saya biasanya screening, saya lihat nih, kalau misalnya kecilnya mungkin 1 atau 2 cc, mungkin secara fungsi masih oke. Cc dok? Cc, kan volume. Oh, volume, oke. Volume. Jadi kan kalau masih 1 atau 2 cc biasanya fungsinya masih optimal. Tapi kalau udah lebih dari itu, nah biasa mulai berkurang tuh fungsinya. Ada yang seukuran di bawah 5 cc atau kita analogikan bandingkan tuh seperti telur puyuh. Nah, itu biasa fungsinya udah kurang tuh, bisa kurang dari 20% lagi fungsinya. Oke, menarik dok. Berarti tapi varikozel sendiri ada ringan, sedang, berat ya? Berarti ada standarnya. Mungkin yang ringan itu masih oke ya. Kalau yang berat itu mungkin mempengaruhi buah zakar kali ya dok ya? Iya, kalau yang memang dia ternyata berdampak dok atau sensitif. Bisa kelihatan nggak kalau misalnya orang biasa nih biar untuk benda-benda di rumah untuk identifikasi mandiri gitu loh dok. Kalau dokter pakai USG, orchidometri, kan nggak mungkin benda-benda di rumah identifikasi. Ya mungkin bisa bantu suaminya. Gimana nih cara si bunda nih ngeliatin, bantuin? Ya paling dengan meraba dok, karena posisi raba itunya. Raba. Jadi kan posisi. Jadi kira-kira ini di mana? Iya, jadi kira-kiranya itu dok di atas buah zakar. Jadi di atas buah zakar tuh ada seperti yang bergantung. Jadi yang dilihat itu? Iya, jadi kalau dirasa itu terlalu besar, maka kita curiga kemungkinan itu varikokel. Jadi kan buah zakar itu bergantung. Maksudnya ada kayak masa gitu ya? Iya, kayak ada benjolan melebar. Kalau yang ringan kedetek juga kayak gitu? Biasanya yang ringan kita perlu pemeriksaan dengan. Berarti enggak ya? Berarti yang itu udah berat maksudnya. Berat. Bisa tuh jadi di rumah sebagai tips ya. Jadi kalau udah berat itu dengan mata sendiri kita bisa melihat. Nah, artinya ada tonjolan urat-urat. Yang susah itu mungkin ringan tuh grade 1-2 ya dok? Iya, itu ringan grade 1-2 kan kita harus menggunakan falsafah dok. Falsafah seperti apa dok? Falsafah itu ya kita tiup, tiup ininya, terus nanti metode falsafah nanti kan tekanan darah ke bawah itu kan meningkat, sehingga di situ teraba melebar nggak kondisi pembuluh darahnya. Bentuk sama kayak kita lagi di pesawat. Terus ini kan ngebuka ya. Ini juga ngebuka di bawah juga. Jadi tekanan makanya bisa ya? Tekanan darah itu ya kita sesuaikan dengan manuver falsafahnya. Falsafah. Ini karena saya tahu ilmu baru sih buat saya ya untuk hal-hal untuk sperma. Gimana cara untuk meningkatkan kualitas sperma dok? Mungkin sebagai konseling untuk bunda-bunda di rumah, untuk para suami yang juga mendengarkan podcast dok. Sebenarnya kalau secara bagaimana meningkatkan kualitas sperma sih dok, yang kita harus tahu itu penyebabnya apa. Makanya saya sering tuh sama pasien itu, ketika pasien datang tuh saya screening full dulu. Makanya kadang nanti kan beberapa pasien ke dokter andrologi kok lama. Kok lama satu pasien bisa setengah jam atau malah 1 jam. Karena kenapa? Kita identifikasi itu dari dia makannya apa, dari pola tidurnya seperti apa, frekuensi berhubungannya bagaimana, jumlah batang rokoknya seperti apa, sampai dia pakai celana gimana. Bentar, menarik kok. Kalau untuk makan seperti apa meningkatkan kualitas sperma memang bisa. Nah, kalau cara pakai celana gimana hubungan kualitas sperma? Ada beberapa makanan kan dia menurunkan kesuburan dok, menurunkan kualitas sperma. Contoh yang paling sering itu makanan olahan, fast food. Nah, itu bisa menurunkan kualitas sperma. Itu yang buat DM banyak, sindrom metabolik dan macam-macam ya. Semua olahan, tapi juga untuk orang diet juga haram sih hukumnya. Terus juga yang paling sering sekarang itu kandungan estrogen yang tinggi dalam makanan. Berarti kacang-kacangan gitu kan? Paling sering itu biasanya di fitoestrogen itu di kacang kedelai. Oh, itu paling tinggi. Makanya beberapa dengan gangguan kesuburan kalau pria itu saya biasanya minta yang kedelai-kedelai kurangi dulu. Kemudian juga sekarang
juga banyak di ayam broiler atau ayam potong. Oh iya, kulitnya. Ya, karena kenapa? Tetap itu biasanya digunakan itu. Karena kenapa? Ayam potong itu kan untuk supaya dia pertambahan beratnya biasa distimulasi sama obat-obatan atau makanan yang mengandung hormon. Oke, berarti kalau misalnya mitos atau fakta yang mengatakan bahwa sering tuh kalau makan kedelai itu bisa buat subur. Setuju nggak, dokter? Kalau kita lihat dulu dok kondisi kesuburannya. Kalau kesuburannya aman, oke, silahkan. Tapi kalau kesuburannya, definisi kesuburan apa maksudnya untuk pria? Iya, untuk prianya. Artinya kenapa? Kalau spermanya memang nggak ada oke aja, berarti harus cek dulu dong. Iya, kalau spermanya oke, Ya udah, silahkan. nggak apa-apa. Nah, tapi kalau sperma bermasalah aja, walaupun itu hanya satu parameter, karena kan kualitas sperma itu kita nilai 3 parameter. Nah, mungkin dokter udah tahu juga ya, seperti jumlah, gerak, bentuk. Nah, salah satu aja bermasalah, maka makanan yang kurang bagus untuk kesuburan tuh ditunda dulu. Kalau untuk celana dok, bagaimana tadi? Celana bisa berkorelasi dengan menurunkan atau meningkatkan kualitas sperma. Jadi gimana dok? Penggunaan nih celana ketat dok. Celana yang terlalu ketat, terus juga bahan-bahan celana dalam yang terlalu tidak menyerap keringat ya. Lupa saya nama kandungan kainnya. Nah, jadi ada beberapa kain itu lupa saya apa polyester atau apa gitu yang memang agak sulit menyerap keringat. Hubungan ke sperma apa dok? Nah, sperma jadi semakin panas di bagian selangkangan. Maka kualitas sperma atau fungsi dari buah zakar itu turun. Jadi selain dari pakaian malah ada juga dok dari beberapa pekerjaan. Contoh pekerjaan yang sering terpapar panas. Salah satunya seperti koki. Apa? Koki. Oh, koki. Tukang masak. Terus juga yang kalau di Aceh tuh penyaring kopi. Karena kenapa? Di depan buah zakarnya itu depannya itu kompor atau itu. Makanya kita screening sampai sekecil itu. Orang Aceh sering kerja. Oh iya ya. Yang jualan kopi. Makanya kita screening sampai situ dok. Jadi makanya nih kita cari tahu apa nih. Yang paling sering yang ketemu nih kebetulan karena kita di wilayah Banda Aceh ya. Pekerjaan apa selain kopi itu yang mungkin bisa jadi tambahan yang lain yang juga spesifik dok? Yang banyak banyak duduknya juga bisa. Misalnya nih ojol-ojol di kendaraan juga bisa. Tapi kan kalau dulu memang saya pernah konseling pasien kan ada motor yang definisi minyak depan ya. Tapi kan sekarang udah itu maksudnya tangki ya. Tapi kan sekarang sudah nggak ada lagi tuh motor kayak gitu dok. Tapi memang kalau misalnya ini orang sering perjalanan jauh, ojol, naik motor, memang bisa berhubungan, bisa buat panas juga dok. Bisa, karena kenapa? Posisi duduk, penggunaan celana yang tadi saya sampaikan. Kalau posisi duduk bagaimana? Maksudnya gimana cara untuk suami di rumah kalau bawa motor supaya posisi duduknya tidak mengganggu kualitas sperma? Ya, sebenarnya kita merekomendasikan kalau dia berkendara lama nih, usahakan setiap 1,5 jam atau 2 jam dia berkendara itu dia berdiri sebentar, setidaknya untuk sirkulasi dia ini jadi lebih lancar. Karena ketika posisi duduk kan, ya dokter tahu sendiri lah kan, semuanya kalau driver tukang bawa biasanya tuh, apalagi pasien saya banyak tuh, nggak apa-apa dok, aman tuh. Kemarin dari mana tuh yang ujung Takengon dari 9 jam, saya jalan terus ngegas biasa dok, udah biasa itu ngefek. Bisa. Tapi jadi kalau itu jadi pekerjaan rutinnya ngefek dok, tapi kalau cuma sesekali, silahkan. Itu sama seperti sekarang ini yang hobi bersepeda dok. Kenapa emang yang hobi bersepeda? Lebih-lebih sepedanya model apa ya? Saya bilang fiksi ya, yang agak rendah, seperti sepeda balap itu rentan dok mengalami gangguan. Tapi kan sepeda kayaknya duduknya tetap ada anginnya tuh. Betul. Bentuk sadel duduknya gimana dok? Kan kecil tuh. Jadi makin kecil tekanan makin besar ya. Itu. Jadi aliran darah terganggu. Itu kok celana-celana orang sepedaan itu kan ketat-ketat tuh. Itu juga sebenarnya nggak rekom juga ya. Cuman kalau orang yang sekali-sekali nggak apa-apa ya. Tapi udah sering berkali-kali itu juga merusak kualitas sperma juga. Terus juga bukan hanya sepeda di jalan yang mulus ya dok. Mungkin sepeda
trail gitu yang di gunung juga bisa, karena kenapa? Efek benturan ke buah zakarnya. Pak, berarti kesimpulannya haram untuk panas. Sebenarnya. Terus haram untuk tekanan. Ya, Apapun itu benturan ya. gitu. Benturan gitu ya. Apapun sebenarnya haram enggaknya dok, kita lihat lagi dok. Kalau misalnya, oh saya bersepeda dok cuma setengah jam. Ya, Jadi, ya. boleh nggak dok Iya sepeda? betul sih. Sepeda. Tapi jangan berlebihan. Boleh nggak dong, misalnya sepeda boleh, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Saya selalu bilang tuh, misalnya boleh bapak bersepeda, bukan juga nggak boleh, tapi ada syaratnya. Syarat saya selalu katakan, satu, stang sepeda bapak harus tinggi. Dua, sadel tempat duduknya itu besar. Karena kenapa? Semakin rendah stang sepeda, maka posisi duduk pasti semakin apa dok? Bungkuk ya? Iya dong. Semua beratnya ke sini. Iya, itu. Makanya saya ada caranya. Jadi dengan stangnya dinaikin aja. Iya. Duduknya dibesarin. Bisa tuh untuk para user sepedaan. Enggak juga, dokter Akmal mengharamkan gue. Enggak ya, yang penting ada caranya, ada tipsnya. Oke dok, kembali dari kualitas sperma. Kita kan lihat dari 3 tuh, kualitas, morfologi, dan motilitas. Motilitas itu pergerakan gitu ya. Nah, ada nggak tips khusus untuk bapak-bapak para suami di rumah untuk meningkatkan kualitas nih? Misalnya jumlah nurun, berarti saya masih ngapain nih? Atau morfologinya yang kurang nih, berarti konselingnya gimana nih? Atau mungkin motilitas pergerakan yang kurang, mungkin ada masukan dok yang secara inilah untuk di rumah gitu. Sebenarnya untuk pengobatan sih dok, udah pasti yang pertama itu tetap perbaikan pola hidup. Pola hidupnya seperti apa, maka kita tadi yang saya katakan di awal, kita screening dulu nih apa masalahnya. Nanti setelah itu baru perbaikan pola hidup. Terus juga kita bisa screening juga nanti kalau ada masalah tuh ke hormon-hormonnya. Cek kita cek hormon, kita cek dulu semua. Biasanya hormon apa dok dicek? Biasa kita hormon, ya pasti ya testosteron, estradiol dan lain-lain lah. Sebenarnya hampir mirip juga sih seperti wanita untuk screening kesuburannya itu. Kemudian kita lihat selama ini frekuensi berhubungannya seperti apa, ada kendala nggak? Disfungsi seksual ya. Disfungsi seksual, makanya kita ada lihat. gangguan entah itu pada saat ini. Itu makanya kadang bilangnya sebenarnya normalnya berhubungan seksual itu berapa sih dok? Kalau untuk promil saya sering menyarankan 3 sampai 4 kali. Iya, cukup. Itu tuh udah teratur loh sebenarnya, setiap hari. Justru kalau tiap hari jadinya nggak efektif jadinya, malah secara kualitas juga kurang bagus sih dok. Nggak maksimal ya. Toh juga 3 hari juga biasanya sperma bertahan juga di dalam. Jadi masih ada kesempatan lah ya. Satu lagi dok menarik, kalau seandainya ini ada misal, kan ada juga nih cowok-cowok yang mungkin belum ada kesempatan, mungkin bercerai atau ya belum nikah atau bagaimana. Itu ada mitos atau fakta dok? Kalau misalnya itu lama nggak dikeluarin, itu akan mengganggu kesehatan dalam atau mungkin spermanya bakal diserap atau bagaimana dok? Nah, sebenarnya gini, atau mengganggu kualitas sperma pada saat dia nikah? Sebenarnya gini dok, jadi kan Allah menciptakan tubuh manusia itu begitu sempurna. Jadi ketika pun nggak dikeluarin sebenarnya, tubuh merespon dengan mengeluarkan sendiri dengan cara jalur mimpi. Jadi ketika udah ngapain pun pasti ada mimpi. Iya, kalau memang dia bagus, semua potensinya bagus juga. Sebulan atau 2 bulan nggak ngeluarin, pasti ada respon dari dia mimpi. Fisiologis. Fisiologis dari tubuh. Dan sperma pun yang tidak dikeluarkan dalam waktu, misalnya nih, sperma itu kan diproduksi dok sekitar 60 sampai 72 hari tuh. Jadi ketika tidak ada pengeluaran, ketika dia mati ya balik lagi apoptosis ya diserap tubuh lagi gitu. Diserap tubuh berarti so far sebenarnya ada fisiologi dari tubuh ya, itu buat aman ya. Kalau memang ada masalah berarti lihat ada faktor lain nggak? Ya. Oke, ya dok, menarik dok. Kemudian dok, tadi untuk makanan udah ya. Ada tips buat di rumah nggak atau pengobatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas sperma dok? Ya kalau tips sih seperti tadi juga dok sama. Kalau obat mungkin herbal atau apa gitu dok yang bisa bantu? Sebenarnya herbal itu banyak dok khasiatnya. Cuma kan saya agak menyayangkan untuk obat-obat herbal ini dosis efektifnya itu berapa yang gitu. Sulit sih sebenarnya Makanya kalau ditanya, dok madu boleh? Boleh. Cuma kalau ditanyakan berapa banyak dok? Nah itu saya kurang bisa menjawabnya. Karena gitu. belum ada penelitian. Harusnya herbal itu
ada khasiat. Saya setiap herbal itu saya sangat yakin apapun yang diciptakan Allah tuh pasti ada fungsinya. Cuma ya sayangnya itu kita meneliti herbal itu yang masih kurang. Itu ada beberapa nih yang udah dijadikan obat-obatan, contoh herbal seperti tongkat ali, tribulus. Nah, itu bisa. Apa itu? Tribulus Tongkat itu ali? tongkat ali itu dok seperti akar-akaran. Akar apa itu? Umbi. Saya nama tanamannya Aceh itu ada? Pak, ada. Memang namanya itu? Iya. Tujuannya apa Nama sih? latinnya saya lupa dok. Nama latinnya saya lupa. Oh, nama latinnya Euricoma longifolia. Apa tuh, Nama Dok? latin jenis akar-akaran. Itu ada tuh di hutan. Saya pernah dapat pasien dari Aceh Selatan. Tongkat Mereka apa ada tadi, Mas? tongkat ali. Kenapa si Ali punya tongkat? Dok, mungkin tongkat si Ali dulu lebih dari normal sehingga dikatakan tongkat Kenapa Ali. sih? Saya jadi ingat kalau dulu saya pernah di Jawa Barat, di Banten, itu Ya. pertama kali ada empok apa tuh Mbak dia Erot ya. lewat daerah Labuan Ratu. Itu terkenal sekali Mat Erot di Jawa, di Banten itu. Jadi dia tuh bisa kayak buatin, sampai sekarang dok, bisa membuatkan membesarkan sperma dan kok sperma, penis ya. Kemaluan Apa hubungan ke situ juga dok? sebenarnya sih enggak Enggak sih, Dok. ya. Ini Yang lebih ke arah mana? kalau dia yang pakai tongkat si Ali. tongkat ya? ali itu biasanya dok dia menstimulasi dok, hormon-hormon pria dari dalam. Jadi kan hormon pria itu idealnya itu dihasilkan secara endogen. Jadi fungsi dari tongkat tongkat ali, kemudian juga tribulus, tanaman tribulus ya dok, itu bisa meningkatkan atau merangsang hormon testosteron dari dalam. Jadi hubungannya kemana nih? Nanti ketika testosteronnya membaik, maka kondisi seksual sama kondisi spermanya itu ikut meningkat. Harus, tapi kalau memang masalah di hormon, toh juga kita nggak tahu dosis efektifnya berapa ya. Tapi kalau untuk sekarang dok, kalau kayak tongkat ali, kayak tribulus, lain-lain itu sudah dijadikan obat. Tribulus itu isinya sama dengan tongkat si Ali. Itu tanaman berbeda. Itu tanamannya berbeda dok. Cuman saya nggak tahu ya di Indonesia apakah ada. Itu biasanya beberapa produk. Dia seperti rumputan apa gitu dok. Biasanya itu. Enggak, isinya sama, fungsinya sama tapi. Fungsinya sama. Sama untuk meningkatkan testosteron itu testosteron. ya. Jadi biasa ada yang sudah mengkombinasikan. Itu minum ya? Ya. Udah dijadikan kapsul dok. Jadi udah diekstrak. Kalau dokter ditanya pasiennya boleh minum nggak? Jawabannya? Kalau boleh minum apanya nih dok? Tongkat si Ali. Tongkat alinya. Nah, kalau masih dalam bentuk tumbuh-tumbuhan itu saya tidak terlalu menganjurkan karena kita nggak tahu nih dosisnya berapa. Ya bun ya, jadi bukan yang nggak bisa, mungkin ngefek, tapi karena nggak ada penelitian kita nggak tahu dosis efektifnya. Tuh makanya atau paling banter yang hidup sehat aja, kemudian juga ke dokter ya selesai ya. Untuk konfirmasi ya. Oke, berarti kalau misalnya ditanya peran gaya hidup dalam mempengaruhi kualitas sperma, sangat mempengaruhi sekali ya. Untuk hubungan seperti kayak merokok, terpapar racun, itu gimana ya hubungan ke kualitas sperma ya dok? Berapa lama dok waktu untuk merusak sperma itu? Jadi gini dok, rokok itu memang tidak semua orang artinya berefek. Nah, jadi bilang dok, temen saya rokok 10 bungkus, anaknya 5. Saya kok 5 batang. Itu sering banget udah saya kayak kok 5 gini. batang, susah punya anak. Nah, itu balik lagi ke kondisi tubuhnya, daya tahan dia sendiri seperti apa, terus kondisi produksi spermanya bagaimana. Mungkin yang 10 bungkus sehari itu kondisi badannya cukup oke, produksi testisnya maksimal. Sedangkan yang 5 batang ini ya secara daya tahan mungkin kurang, kemudian produksi testisnya pas-pasan. Jadi ketika terpapar sedikit saja udah langsung berpengaruh. Itulah kenapa respon tubuh masing-masing orang tuh beda. Ya. Kayak misalnya ya, untuk dokter A, misalnya dokter A ngasihnya sama si A ini obat yang ini. Sama si B kenapa ngefek sih? Karena kita secara populasi itu nggak sama. Karakteristik orang tuh beda-beda gitu loh. Itu sebenarnya itu ya penting lah ya untuk identifikasi ya. Jadi kalau peran tes sperma dalam mendiagnosis infertilitas atau sulit hamil itu
penting ya dok ya. Sangat dok. Sangat itu penting pemeriksaan ya? Sebenarnya pemeriksaan utama atau kalau pemeriksaan saya utama sering ya, wajib ya dok ya. Pemeriksaan utama. Biasanya kalau awal. dari pemeriksaan tes sperma, analisa sperma, selain dari WHO kita melihat jumlah, kemudian apa namanya morfologi dan apa satu lagi motilitas ya. Motilitas, ya. Yang lain yang penting yang sebagai untuk sounding untuk bapak-bapak mungkin di rumah yang sudah infertilitas lama itu yang dilihat selain itu apalagi dok? Apakah ada tambahan yang lain yang mesti warning? Mungkin sebenarnya gini dok, kita juga lihat volume cairan maninya seperti apa. Jadi kan idealnya volumenya kan keluarnya biasanya 2 mili diperiksa. Ya, jadi kan kalau yang aturan WHO terbaru itu di atas 1,4 cc itu udah dikatakan normal. Nah, kita ketika di bawah itu atau lebih sedikit lagi udah ada warning nih. Nah, kenapa? Apa memang karena produksinya kurang atau seperti ini tadi? Ini bukan jumlah sperma ya, volume semen aja ya. Ya, volume cairan maninya dok. Nah, yang tadi kan dokter pertanyaannya kan tadi selain itu apa nih parameternya? Nah, kita perlu lihat juga tuh volume. Volumenya kita lihat nanti. Oh, ini sedikit. Ini oke jumlahnya. Kalau sedikit kita curiga apakah dia mengalami ejakulasi tadi terbalik atau ada sumbatan. Oh iya. Nah, kalau ada sumbatan, nah kita perlu evaluasi lagi. Ada pemeriksaan lain lagi untuk memastikan sumbatannya di mana. Nah, kalau memang sudah terduga nih, sumbatannya biasanya di saluran vesicula seminalis nih. Nah, itu perlu dilakukan tindakan pembersihan untuk membereskan sumbatannya. Oke, selain untuk itu dok ada lagi nggak yang harus dilihat yang paling penting kayak misalnya kan ada yang infeksi? Ya, infeksi biasanya itu pH-nya berpengaruh. pH spermanya bisa pengaruh apakah lebih asam atau mungkin lebih basah. Nah, itu kita lihat juga. Terus kan berdasarkan anamnesa tadi kita lihat ada nggak riwayat penyakit sebelumnya yang memang dia mungkin awalnya ada mengalami penyakit-penyakit menular seksual. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap kesuburan dia juga nanti gitu. Oke, menarik ya untuk para suami bunda-bunda di rumah. Analisa sperma udah cukup ya. Kalau untuk fragmentasi DNA itu untuk secara keseluruhan ya, kualitas. Kalau sebenarnya fragmentasi DNA itu pemeriksaan lanjutan dok. Jadi karena biasanya periksa fragmentasi pasti akan minta analisa sperma sih. Iya, karena kenapa fragmentasi DNA itu ada indikasi untuk kita periksa dok. Jadi misal nih, seperti tadi kejadian guguran berulang, terus juga kegagalan implantasi pada saat bayi tabung atau IVF. Nah itu kita cek juga. Sekarang malah IVF sebelum IVF itu ada protokol untuk DNA fragmentasi dulu. Untuk lihat sejauh apa nih sperma yang nanti dilakukan ITSI-nya. Ya soalnya udah lihat itu sih secara garis besar udah bilang itu jelek. Tapi kemarin saya periksa di Prodia pun ya, karena kebetulan saya Prodia bukan Rekom Prodia ya. Periksa fragmentasi DNA, mereka pasti akan minta analisa sperma juga. Bisa kita periksa DNA fragmentasi itu biasanya analisa spermanya bagus-bagus aja. Oh iya kok? Bisa juga fragmentasi jelek? Analisa bagus. Karena kenapa kan yang kita nilai itu DNA-nya dok. DNA itu kan terletak di kepala sperma. Nah, jadi biasa kepala sperma bagus bentuknya, secara kita lihat dari luar bentuk oke, ternyata isi dalamnya jelek. Tapi kemarin saya berkorelasi sekali, hasilnya tuh 7 jelek sekali. Ini juga jelek, tapi memang dia morfologinya juga jelek itu. Ini juga kurang bagus gitu. Oh kebetulan, berarti bisa juga fragmentasi DNA yang bagus. Ini jelek ya? Kalau ini jelek? Paling sering biasanya dok, spermanya bagus. Kita nggak tahu nih. Fragmentasi DNA-nya bagus. Fragmentasi DNA-nya jelek. Oh, fragmentasi DNA. Tapi kalau spermanya jelek, kemungkinan besar DNA fragmentasinya juga jelek. Karena bentuknya aja udah jelek secara kita lihat luar. Harusnya berarti cek analisa sperma dulu, baru cek fragmentasi ya. Terakhir dok, ada apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan peluang kehamilan jika mengalami kelainan sperma ya? Mungkin ada tambahan yang lain dok? Ya. Untuk tambahan untuk bunda-bunda kan ini mungkin banyak juga nih sulit hamil atau infertilitas yang udah ada kemarin saya ketemu 7-8 tahun gitu. Mungkin ada ya untuk menyemangati bunda-bunda sama bapak di rumah lah. Peluang apa nih yang bisa kami lakukan dok? Kemudian ada dokter androloginya nih. Sebenarnya peluangnya udah pasti kalau dia mengalami kendala nih spermanya, maka ya harus kita perbaiki dulu. Nah perbaiki dulu kan banyak tuh itemnya. Nah itu kita perbaiki satu persatu.
Nah, termasuklah di situ pemberian obat, pola hidup, frekuensi berhubungan, itu kita koreksi semua. Jadi kita ajari kondisinya seperti ini. Terus juga kita evaluasi nih dari pihak istri, pastikan ya sama dokter kandungannya juga dievaluasi gitu. Karena seringnya gini dok, seringnya satu itu ya dibenari dulu istri, terus baru nanti dibenari suami. Kalau saya malah untuk meningkatkan gitu, ayo kita keroyokan. Barengan ayo gak kita usah saling keroyokan. tunggu. Gak usah saling tunggu, karena kenapa? Nanti udah suaminya bermasalah lagi. Nanti kebalikan lagi, suami udah benar, istrinya nanti bermasalah. Terus akhirnya nggak maju-maju. Oke, mungkin ada pesan dan kesan terakhir untuk bunda-bunda para suami di rumah biar lebih semangat, atau saran dan masukan dokter Akmal, silahkan dok. Oke, kalau saran yang bisa saya sampaikan gini, sekarang masalah infertilitas itu bukan hanya dari pihak istri atau perempuan. Jadi ketika dalam tempo setahun berumah tangga, seperti tadi tinggal satu rumah, berhubungan rutin belum juga, sebaiknya memang dua-duanya diperiksa. Sebaiknya dua-duanya diperiksa. Kenapa? Karena kita juga di sini mengejar waktu dalam arti mengejar kondisi yang paling agak sulit itu di pihak wanita, karena pihak wanita ada masa expired ya dok, ada masa menopause. Kalau di laki mungkin menopausnya bukan menopause, berkurang. Jadi semakin usia tua maka kualitas sperma semakin kurang. Sekalian saya mau nanya deh, ada tuh kakek-kakek usia 70 tahun bisa tuh hamil gitu. Gimana kalau dari sudut pandang dokter andrologi? Mungkin nggak itu anak normal, atau mungkin apa yang bisa dilakukan di bunda-bunda? Mungkin tiba-tiba nih usia 60 tahun hamil lagi. Nah, terus gimana memastikan sperma itu baik gitu loh untuk bakal janin? Kalau untuk sperma baik sebenarnya sih dok, ya tadi salah satunya kan DNA fragmentasi untuk kita periksa. Harusnya cek itu dulu ya. Kalau misalnya ditanya, kenapa masih bisa nih, misalnya nih umur 70 laki, karena kan tadi saya sampaikan bahwa kalau untuk pria andropause itu ya nggak ada, beda dengan perempuan menopause. Menopause kan kalau perempuan produksinya memang sama sekali stop. Kalau pria hanya berkurang. Jadi ketika nggak ada batasan waktu stop itu, nggak, sperma tetap produksi terus. Tetap, cuman berkurang. Iya. Batas berkurang kualitas sperma yang bagus menurut usia berapa dok? Sebenarnya kalau menurut usia dikatakan udah mulai berkurang, biasa udah di atas 40 udah mulai dok. Karena kenapa? Korelasinya itu ketika usia pria di atas 40, kadar hormon testosteronnya itu berkurang setiap tahunnya 1-2%. Nah, itu yang nanti berkurang. Makanya beberapa pria dia mengalami gejala penurunan defisiensi testosteron. Ya nanti imbasnya itu ke problem seksual paling sering. Jadi usia-usia tua biasanya hasrat seksualnya udah mulai turun. Malah sekarang banyak tuh usia 35-40 problem seksualnya muncul karena tadi pola hidupnya nggak bagus, efek ke hormonnya. Tapi sebenarnya secara fisiologis seiring bertambahnya umur, hormon testosteron di tubuh pria itu mulai turun. Berkurang ya. Kalau jumlah sperma berkurang juga? Pasti berkurang. Jadi kita kan sel telur ya. Kalau pria jumlah sperma juga berkurang. Untuk kualitas ya tanda tanya lagi ya. Ya. Diperiksa lebih lanjut di atas 40 tahun untuk pria juga ya. Tetap setahun kita periksa dua-dua, terus kita keroyokan atau kita bekerja sama untuk benar-benar mendapatkan hasil yang bagus. Memang penting sekali kolaborasi untuk mendapatkan hasil yang baik antara andrologi sama obgyn ya. Oke lah dok, terima kasih banyak. Nah untuk bunda-bunda di rumah itu agak warning ya. Poinnya sih saya paling penting adalah kalau mau memeriksa yang definisi kesuburan atau sulit hamil, berdua. Ya intinya sih berdua. Nah kemudian cowoknya dibenerin, cowoknya dibenerin, jangan saling menunggu. Biar harapannya kita lebih maksimal ya dok ya. Tapi kita memang harapan kita doa yang terbaik lah untuk bunda-bunda di rumah ya. Nah untuk bunda-bunda yang seputaran Banda Aceh atau di Aceh ya, bisa kalau mau konsul ke beliau, satu-satunya androlog di Banda Aceh ya, di praktek di klinik Bunda Tamrin Banda Aceh dok ya. Oke, bisa datang langsung sama beliau untuk konsultasi lebih lanjut. Ya, mungkin ada tambahan sedikit dok. Jadi kalau yang memang jauh ya,
yang dekat dengan provinsi tetangga. Itu saya juga ada praktek di Medan. Wih, jauh apa dong? Bunda Tamrin, Medan. Oh, oke. Nah, di Medan juga bisa datang tuh, Dok. Terima kasih, Dokter. Waktunya semua. Sama-sama, Dok. Sukses selalu. Sama-sama, Dok.